السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang sholat 2 rakaat yang diperintahkan oleh torekot sufiyah, mengambil dalil dari siapa kemarin? Sumamah bin Utsal yang kafir, waktu itu masih kafir, oleh Nabi dimasukkan ke dalam masjid tapi dengan diikat, karena tidak boleh memasukkan orang kafir ke dalam masjid kecuali dengan dihinakan, diikat, dimasukkan ke dalam kerangkeng apa, intinya dihinakan. Adapun dimuliakan tidak boleh, haram. Menarik tentang Sumamah bin Utsal ini karena dia membaca syahadat setelah dilepaskan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi membebaskan Sumamah bin Utsal, setelah dibebaskan baru Sumamah baca syahadat, masuk Islam dengan mengatakan, kalau aku bersyahadat ketika masih diikat, aku khawatir orang-orang akan mengatakan aku terpaksa masuk Islam. Dan kejadian-kejadian seperti ini cukup banyak di kalangan sahabat. Khubayb misalnya mengatakan, seandainya aku tidak khawatir mereka menuduh aku takut mati karena sebentar lagi mau dibunuh, maka aku akan memanjangkan sholat. Permintaan terakhir Khubayb sebelum dibunuh oleh orang-orang kafir itu di dalam peristiwa yang sangat terkenal, permintaan terakhir Khubayb adalah sholat 2 rakaat. Kalau aku tidak khawatir mereka menuduh aku takut mati, takut dibunuh, aku akan sholat lebih lama lagi. Sengaja aku ringkas sholatku supaya mereka tidak menuduh aku takut mati. Dan begitulah para sahabat, begitulah sifat dasar seorang muslim, seorang mukmin. Senang kalau sebentar lagi bertemu dengan Allah, maka berjihad penuh semangat, tidak takut mati, sebagaimana yang terjadi sampai hari ini. Bandingkan dengan tentara-tentara Yahudi, apa yang paling mereka takutkan adalah mati. Mereka takut sekali. Maka berapa banyak tentara itu yang menginginkan pulang, menginginkan perang segera selesai, damai saja, karena menunjukkan bahwa mereka tidak yakin bahwa agama mereka berada di atas kebenaran. Beda dengan Islam, kaum muslimin yakin betul agamanya berada dalam kebenaran. Maka kalau mati, apalagi di medan jihad, syahid.
seluruh dosanya diampuni, maka dengan penuh sukacita berdiri sepanjang zaman, baik baik yang berilmu atau orang awam, yang ahli taat, bahkan sering ahli maksiat, ketika dihadapkan kepada peperangan jihad, siap mati. Waktu itu ketika kaum muslimin menghadapi tentara Mongol, Tartar, Syekhul Islam memohon kepada penguasa hari itu, di saat semangat kaum muslimin ketika berjihad tidak seperti kemarin-kemarin, mungkin agak melemah. Beliau mengatakan, tempatkan aku di tempat yang gampang mati, tempatkan aku di tempat yang mudah sekali ditombak, dipanah oleh musuh, tempatkan aku di situ. Beliau ini wakil dari umumnya kaum muslimin. Kaum muslimin yang betul-betul muslim mukmin, insya Allah tidak takut mati. Nah, di sini oleh orang-orang tarekat sufiyah disalahpahami. Apa? Salat 2 rakaat sebelum memakai pakaian muraqqa'ah. Pakaian muraqqa'ah ini pun bid'ah. Kemarin sudah kita bahas, insya Allah hanya Islam yang tidak punya pakaian ibadah, pakaian keagamaan, hanya Islam. Lihat Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, hampir semua mereka punya. Pendetanya pakaiannya begini, pastornya pakaiannya begini, biarawatinya pakaiannya begini, biksunya pakaiannya begini. Islam tidak ada. Tidak ada pakaian ulama seperti ini, enggak ada. Kalau sudah hafal 30 juz pakaiannya begini, enggak ada. Kalau sudah pergi haji pakaiannya begini, enggak ada. Kalau ada berarti bid'ah. Dan itu yang terjadi. Kalau Islam yang sunnah, yang tidak bid'ah, enggak ada. Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, pakaiannya semua sama. Ya juga tidak ada bedanya. Enggak ada riwayat pakaian Nabi dengan pakaian Abu Jahal, Abu Lahab berbeda. Ya pakaian orang Mekah seperti itu. Kalau penampilan barangkali ya, berjenggot, merapikan kumis. Adapun pakaian sama. Yang ada pakaian yang halal dan pakaian yang haram. Rok mini bagi wanita tentu pakaian yang haram. Celana pendek bagi laki-laki dan keluar rumah tentu pakaian yang haram. Adapun modelnya bebas, tidak ada pakaian khusus. Nah, orang-orang sufilah yang membuat bid'ah ini, mereka mengenal dengan pakaian muraqqa'ah. Ada tambalan di sini, ada jahitan di sini. Dan sebelum dan setelah memakai pakaian ini, salat 2 rakaat. Wa yantasibuna ilaiha salata raka'ataini ba'da labsil muraqqa'ah. Mengambil dalil dari Sumamah. Jadi maka mereka salat 2 rakaat sebelum memakai baju muraqqa'ah, baju yang bid'ah ini. Udah bid'ah, salah lagi. Enggak ada salat 2 rakaat, enggak ada sih. Yang ada apa kemarin? Mandi. Yang ada mandi. Karena semua orang kafir pasti junub. Enggak mungkin ada orang kafir tidak junub. Walaupun mereka setiap kali keluar air mani misalnya jima dengan istrinya misalnya mandi, ya, apakah mereka masih dalam keadaan junub? Iya. Ya.
Karena junub itu apa mereka nggak tahu, ya kan? Orang kafir yang betul-betul kafir, dia nggak tahu junub itu apa. Mereka tidak bisa membedakan antara orang yang tidak junub dengan orang yang junub. Adapun baca syahadat dulu apa mandi dulu, ini berselisih. Ada kan yang orang kafir masuk Islam di zaman Nabi banyak sekali. Ada yang mandi dulu, ada yang baca syahadat dulu. Thumma min akbahil asya'i qawluhu. Kemudian diantara ucapan buruk mereka adalah inna sufiyyata yanfariduna bisunah. Dengan bangganya mereka mengatakan orang-orang sufi itu menyendiri dalam sunnah. Artinya ada sunnah-sunnah yang dilakukan oleh orang-orang sufi tapi tidak dilakukan oleh orang-orang non-sufi. Ini kesombongan mereka. Li'annaha in kanat mansubatan ila syar'i fal muslimuna kulluhum fiha sawa. Kalau betul-betul itu syar'i sunnah, maka seluruh kaum muslimin sama. Sebagaimana tadi Nabi, Abu Bakar, Umar, para sahabat, gak ada yang berbeda dalam menjalankan sunnah. Nah, orang-orang sufi ini dengan kesombongannya merasa lebih dari umumnya kaum muslimin, merasa menjadi orang khusus, merasa sebagai orang pilihan. Maka ketika umumnya kaum muslimin menyebut berzikir la ilaha illallah, kata mereka itu zikirnya orang Allah, zikirnya orang Allah, udah biasa ya. Nah, maka kami para sufi cukup illallah, illallah. Semakin naik lagi tingkatannya Allah, Allah. Semakin naik lagi tingkatannya huwa, Allah diganti dengan domir huwa, dia, huwa. Semakin naik lagi yang domir munfasil diganti dengan domir muttasil, huwa menjadi hu. Kalau anta kan menjadi ka, anti menjadi ki, huwa menjadi hu. Maka zikirnya hu. Apaan itu? Itu rekod-rekod sufi. Mungkin antum belum pernah menyaksikan, ada. Itu ada. Betul-betul mereka merusak syariat. Syariat yang suci yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat dirusak oleh mereka, mengatasnamakan sunnah, kebenaran, syariat tingkatan tertinggi. Rusak serusak-rusak. Padahal yang benar tidak ada beda. Zikir pagi, zikir petang, zikir habis sholat, zikir bacaan setelah mendengarkan azan dan sebagainya, tidak ada beda antara Rasul dengan para sahabat, dengan tabi'in, atba'ut tabi'in. Bisa-bisanya orang-orang sufi ini membedakan, tingkatannya lebih tinggi begini. Wal fuqaha'u a'rafu biha. Orang-orang ahli fikih, para ulama lebih tahu dari mereka orang-orang sufi itu. Fama wajhu infiraris sufiyyati biha. Dari mana mereka bisa membanggakan diri, menyendiri dalam sunnah? Betul-betul ini kesombongan. Lihat kaum salaf justru mengajak kaum muslimin kepada sunnah, mereka tidak. Bahkan kadang di antara mereka bilang jangan, belum sampai umur katanya. Bahkan ada pendapat di negeri kita ini, kalau umurnya belum cukup jangan baca kitab al-um.
kitab tulisan Al-Imam Syafi'i. Ya. Padahal kalau mereka mau baca kitab Imam Syafi'i barangkali mereka akan terbuka bahwa Imam Syafi'i membenci bacaan Al-Quran di atas kubur. Imam Syafi'i membid'ahkan jamaah kedua, ketiga, keempat. Imam Syafi'i hanya membolehkan jamaah pertama, tidak ada jamaah kedua, ketiga, keempat. Imam Syafi'i di kitab Al-Gak ada salawat nariyah, salawat al-fatih, tibul qulub, mengajarkan tahlilan, muludan, tidak ada. Maka tidak boleh katanya membaca langsung kitab padahal mereka tahu bahasa Arab. Insya Allah kalau mau baca ya paham. Fa inna ma infaradu biha li'annahum ikhtara'uha. Mereka menyendiri, merasa mereka sendirilah yang melakukan sunnah-sunnah itu karena ternyata mereka bikin-bikin sendiri, mengada-ada, bid'ah. Ya, sekarang kita masuk ke Al-Maskan, tempat Zikru talbisi iblisa ala sufiyati fil maskan. Tipuan iblis terhadap orang-orang sufi dalam masalah tempat. Jadi orang sufi itu punya tempat khusus untuk ibadah, bukan masjid. Bukan masjid ya. Kalau masjid jelas itu tempat seluruh kaum muslimin beribadah. Ini bukan masjid. Amma bina'ul arbithati, mereka menyebut sebagai arbithah. Kalau dalam agama lain ada wihara, ada mungkin sinagog, ada tempat-tempat khusus untuk beribadah. Fa inna qauman minal muta'abbidina al-madin, ahli ibadah zaman dulu, ittakhadhuha lil infiradi bitta'abbud, menjadikan tempat-tempat khusus tersebut khusus untuk beribadah. Di Sumatera Utara, di Sumatera Barat ada tidak jauh dari kisaran ya. Suluh, mungkin antum pernah dengar ya. Jadi satu orang satu kamar di situ membaca zikir, wirid ratusan bahkan ribuan kali, mungkin 20 hari pulang, ntar datang lagi 40 hari pulang. Itu sudah dari ratusan tahun yang lalu, sepertinya peninggalan ini. Wa haula'i idza sahha qasduhum, seandainya mereka ikhlas niatnya karena Allah, orang-orang sufi dahulu banyak yang betul-betul karena Allah, tapi karena jahil, tidak tahu dalil, akhirnya menyimpang. Fahum 'alal khata'i min sittati awjuh, ketika mereka ikhlas karena Allah, cari pahala, takut dosa, ingin surga, dan itu semua niat yang bagus, terus bikin tempat-tempat ibadah khusus tadi, bukan masjid ya, maka ada 6 kesalahan. Ada 6 kesalahan menurut beliau. Yang pertama, ini bagi yang ikhlas ya, bagi yang betul-betul cari pahala, cari ridha Allah, cari surga. Nanti ada lagi yang tidak ikhlas. Itu mirip-mirip para pendeta, para pastor hari ini. Dan ya, kalau para pendeta, para pastor sudah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, karena disebutkan dalam Al-Quran kan,
para pendeta, para pastor itu memakan harta manusia, jamaah, sampai hari ini. Sampai hari ini. Bahkan mungkin antum pernah dengar videonya seorang pendeta yang jujur. Ketika pendeta ini kagum dengan dokter siapa tuh yang dari India, Zakir Naik, kan hafal ya, Tios Askia, Lukas Askia. Nah, si pendeta ini mengatakan kita malu di hadapan jamaah, di hadapan para pendeta yang lain sepertinya ya, mungkin di gereja. Kita malu dengan dokter Zakir Naik ini, hafal surat ini, ayat ini. Kalau kita tidak hafal, malu. Kita makan dari perpuluhan jamaah. Jujur deh, antum ke masjid sekali sholat ke masjid bayar berapa? Seminggu bayar berapa antum di masjid ini? Ya. Nggak bayar. Kalau tuh ada yang ikhlas-ikhlasnya. Kalau jamaah gereja, dicatat harus itu. Ya. Insyaallah semua tahu ya. Nah, itu sudah dari ribuan tahun yang lalu. Maka dinyatakan dalam Al-Quran seperti itu, memakan harta manusia, memakan harta jamaah. Beda dengan kaum muslimin, beda dengan para ulama ya. Bagaimana Imam Bukhari yang ulama besar seperti itu sampai beli baju saja tidak sanggup, perlu tambalan bajunya. Artinya tidak mendapatkan apa-apa dari beliau mengajar kepada kaum muslimin. Yang pertama, berapa tadi? 6 kesalahan ya. Yang pertama, annahum ibtada'u hadzal bina', dengan membuat bangunan khusus untuk beribadah ini mereka telah membuat bid'ah. Wa innama bunyanu ahlil Islam al-masajid, karena bangunan ibadah untuk kaum muslimin adalah masjid. Adakah yang lain? Tidak ada. Masjid, hanya masjid. Bagaimana taklim, belajar, apa perlu tempat khusus? Nggak perlu, udah di masjid itu. Kan suka ada di kampung-kampung itu, ada masjid, sebelahnya majelis taklim. Perlu kan? Nggak perlu. Majelis taklim mengajak majelis untuk anak-anak misalnya, untuk ibu-ibu misalnya, ya tinggal dibagi waktunya. Ibu-ibu biasanya jam 9 pagi misalnya, anak-anak biasanya habis asar misalnya kan. Tempatnya di situ-situ juga. Bapak-bapak habis maghrib misalnya. Tidak perlu bangunan khusus, tidak perlu tempat khusus. Kalau ada berarti bid'ah. Maka cukup satu, yaitu masjid. Bagaimana musola? Musola adalah masjid. Musola adalah masjid yang kaum muslimin mengatakan ini musola. Apalagi surau, apalagi Langga, Tanjung, apalagi itu masjid. Cuman bukan masjid jami'. Jadi masjid dibagi dua, masjid jami' dan masjid bukan jami'. Seperti masjid kita ini masjid jami' karena dipakai untuk sholat Jumat. Kalau yang tidak dipakai sholat Jumat namanya bukan masjid jami'. Adapun dua-duanya masjid sama, hukumnya sama. Tahiyatul masjid di situ kan ada tahiyatul musola, ya kan? Tahiyatul masjid. Atau Bapak jangan sholat tahiyatul masjid di sini, ini bukan masjid. Kenapa? Musola.
Jadi nggak ada tahiyatul masjid. Tentu ini keliru. Karena musola adalah masjid, tentu ada tahiyatul masjid. Termasuk jual beli di musola, boleh apa tidak? Tentu tidak boleh, karena dia adalah masjid. Bedanya cuma satu itu aja, tidak dipakai sholat Jumat. I'tikaf dilarang, jual beli dilarang, mengumumkan barang hilang, dan seterusnya sama persis, termasuk sholat tahiyatul masjid. Ya. Karena memang lafaz musalla tidak ada di syariat Al-Quran dan Sunnah Rasul dan para sahabat. Bahkan al-musalla di zaman Nabi apa? Al-musalla di zaman Nabi apa? Tanah lapang antara Masjid Nabawi dengan Baqi, disebut al-musalla. Disitulah Rasul dan para sahabat sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat mayat, ya, di situ. Pasal yang kedua, annahum ja'alu lil masajidi nadhiran yuqallilu jam'aha, menyaingi masjid. Masjid yang mestinya didukung malah disaingi dan berkurang jamaahnya. Ada yang ke masjid, ada yang ke tempat itu, ya kan? Mestinya di masjid zikir, wirid, baca Al-Quran sambil menunggu azan. Akhirnya di tempat itu, tempat khusus itu. Dan kalau mereka jahil, mereka pun sholat 5 waktu di situ. Jelas ini keburukan dan kesalahan yang sangat besar. Sementara kaum muslimin laki-laki harus sholat berjamaah di masjid. Kenapa sholat di situ? Ini yang kedua. Yang ketiga, annahum afatu anfusahum naqlal khuta ilal masajid. Kehilangan keutamaan besar apa? Melangkahkan kaki ke masjid. Melangkahkan kaki ke masjid, keutamaan besar. Satu langkah bisa menghapus kesalahan. Satu langkah lagi bisa mengangkat derajat. 100 langkah 100 derajat naik, 100 langkah 100 kesalahan terhapus. Ini hilang karena bukan mondar-mandir ke masjid, tapi ke tempat khusus itu, ke tempat suluk itu. Warabi yang keempat, annahum tashabbahu bin nasara. Mereka bertasabuh dengan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani seperti itu. Ada tempat khusus. Ya insya Allah kata-kata kanisah, gereja tidak mungkin ada dari Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa. Mungkin generasi kedua, ketiga, keempat, insya Allah nggak ada. Insya Allah antum bisa jawab. Dulu Nabi Isa bersama murid-muridnya kira-kira bangun masjid apa bangun gereja? Pasti bangun masjid. Pasti nggak mungkin enggak. Tidak mungkin tidak. Ya, karena seluruh Nabi, Rasul semuanya sholat. Dan sholatnya di mana? Masjid. Ketika Nabi Isa lahir, sudah ada masjid belum? Sudah kan masjid pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjidil Haram, ya kan? Berapa ribu tahun ke Nabi Isa. Kok bisa-bisanya ada bangunan yang bernama kanisa, gereja? Kalau bukan karena bid'ah mereka membuat bid'ah, ya itu belum seberapa ya. Meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Coba dari mana itu? Kalau bukan tipuan setan, tipuan iblis. Jelas itu.
Mana ada Nabi Isa mengatakan seperti itu. Maka bid'ah itu betul-betul luar biasa. Maka jangan pernah didiamkan, terus teriakkan, peringatkan, tahdzir terus tentang bid'ah ini. Karena banyak saudara-saudara kita yang dulu tidak tahlilan, tidak muludan, tidak manakiban, tidak salawatan, raqiyah, tidak mengajarkan sifat 20, tapi nggak ada tahdzir, nggak dibahas gitu. Emang nggak usolli, nggak nawaitu, nggak qunut subuh, tapi nggak bahas, nggak mengatakan bahwa ini bid'ah, ini bid'ah, enggak. Akhirnya tuh lihat hari ini mereka sudah cucunya mungkin atau cicitnya ya, mungkin masih cucunya udah berubah karena nggak ada peringatan, nggak ada tahdzir, nggak ada pelajaran bahwa ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Akhirnya sekarang mereka tahlilan, muludan, ya, maka kan jadi berubah namanya jadi berubah kan, Muhammadinu, ya kan, antum paham insyaallah ya. Beda dengan salaf mengikuti Nabi SAW. Khawarij belum ada, Khawarij belum muncul, boro-boro belum nongol, Nabi sudah bicara. Wajahnya begini, badannya begini, di antara mereka ada yang begini, mereka begini. Padahal belum ada satupun yang keluar, mungkin belum ada yang lahir. Zaman Abu Bakar, zaman Umar, barangkali mereka masih bayi, ya, atau baru lahir, atau mungkin setahun 2 tahun lah. Nah, ketika mereka betul-betul muncul, sahabat, ini rupanya yang disabdakan oleh Nabi, ini rupanya. Maka tidak ada satupun sahabat yang tergoda oleh Khawarij, kena syubhat Khawarij. Kenapa? Nabi memperingatkan tentang Khawarij. Selamat sahabat. Nah, maka jangan bosan. Majelis salaf adalah majelis yang terus membahas tentang Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, Rafidah, terus dibahas. Agar ketika Ahlus Sunnah bertemu dengan mereka, oh ini dia. Persis seperti anak muda Arab ketika bertemu dengan Dajjal. Yang lain menyembah Dajjal, mengeluh-elukan Dajjal, sujud rukuk kepada Dajjal. Pemuda Arab ini enggak, anta kadzab, anta Dajjal. Dengan lantang, dengan berani mengatakan, engkau si pembohong, engkau Dajjal. Berani sekali. Kenapa? Karena dia baca sabda-sabda Nabi. Dia membaca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai. Tahu apa yang disabdakan oleh Nabi tentang Dajjal itu. Akhirnya selamat. Maka insya Allah kita akan selamat dari subhat-subhat itu, fitnah-fitnah itu, ketika kita belajar sunnah. Nah, di dalam sunnah itu ada peringatan, ada tahdzir, agar kaum muslimin selamat dari berbagai macam fitnah. Yang kelima, annahum ta'azzabu wa hum syabab. Mereka tidak nikah, membujang, padahal mereka masih muda. Wa aktsaruhum muhtajun ila nikah, padahal mereka semua butuh nikah. Sebagai anak muda yang normal, mereka butuh nikah, tetapi mereka tidak menikah. Mereka mengira dengan tidak menikah itu sebuah keutamaan, dan jelas ini keliru besar.
desak-desakan di kereta, menjadi kuli panggul, ngaduk semen, bikin menggali tanah dalam rangka supaya anak istrinya tidak kelaparan. Ini diberi keutamaan dan pahala yang luar biasa, luar biasa, lebih dari sholat sunat, puasa sunat. Jelas mereka tidak wajib mencari nafkah untuk anak istri, hukumnya apa? Wajib, ya. Dia bela-belain seperti itu karena memang gak ada yang lain, gak ada yang bisa dilakukan. Dia bukan insinyur, dia bukan dokter, dia bukan ahli teknik, ya hanya tenaga itu yang bisa dia lakukan demi anak istrinya tidak kelaparan. Ini keutamaan luar biasa, ya. Dia tidak akan dapatkan ini kalau tidak menikah. Karena punya anak, punya istri, tentu harus menikah. Ya, bagaimana menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak wajib, lalu meninggalkan yang wajib, ya. Orang yang menikah berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Separuh agamanya telah dia sempurnakan. Itu bagi orang yang menikah. Berarti kalau tidak menikah, ya separuhnya dia tidak dapat. Rugi tentunya. Yang terakhir, yang keenam, annahum ja'alu li anfusihim alaman yantiku bi annahum zuhad. Mereka telah membuat tanda, membuat ciri bahwa mereka orang zuhud. Baik apa tidak baik? Tentu tidak baik. Jangan sampai ada ciri, jangan bikin ciri lah, ya, bikin tanda. Apalagi biar orang tahu, ya. Ketika tidak ada niat seperti itu, usahakan jangan. Ya. Ada tanda bahwa dia dermawan, ada tanda bahwa dia rajin ibadah, ada tanda bahwa dia selalu puasa Daud, ada tanda bahwa dia selalu bangun malam. Jangan. Kalau bisa hilangkan, hilangkan. Oleh karena itu, setelah sholat berjam-jam, sholat malam berjam-jam, sepanjang malam itu, sebelum keluar masjid untuk mengimami sholat subuh, Rasulullah ngapain? Tidur dulu. Tidur dulu. Untuk apa? Untuk menghilangkan tanda bahwa beliau habis berdiri berjam-jam. Ketika langsung mengimami sholat subuh, disaksikan oleh para jamaah, tentu kelihatan, dan habis berdiri berjam-jam menghadap Allah. Beliau tidak mau. Maka beliau sempatkan tidur mungkin 10 menit, mungkin seperempat jam, agar tanda-tanda itu hilang, ya. Maka kalau antum punya tanda dan bisa dihilangkan, hilangkan, ya. Jangan malah bikin tanda. Sekarang bikin tanda kan gampang, ya. Bikin status gampang sekali, ya. Orang-orang tahu semua. Orang-orang yang antum kenal, ya maunya antum kan diketahui oleh orang-orang yang antum kenal, ya. Kalau yang nggak kenal, ya ngapain, ya. Maka jangan. Fayujibu dzalika ziyaratahum wattabarruka bihim. Dengan demikian, maka orang-orang akan mendatangi dia, akan menziarahi dia, mentabarruk, mencari keberkahan pada dia. Ini yang tidak disukai. Antum masih ingat
apa yang dilakukan oleh Uwais ketika orang-orang berbondong-bondong datang ke Uwais karena apa? Karena Umar minta doanya. Umar manusia termulia hari itu, Abu Bakar sudah wafat. Manusia termulia hari itu sekaligus orang nomor satu di dunia Islam minta doa Uwais. Dan menunggu-nunggu ketika ada rombongan dari Yaman, dari Qarn, selalu Umar bertanya, ada di antara kalian yang bernama Uwais? Ada di antara kalian yang bernama Uwais? Dan Umar mengatakan, ini sabda Nabi. Nabi bersabda tentang Uwais begini-begini. Siapa yang tidak takjub ya? Akhirnya Uwais dicari-cari, minta doa segala macam. Uwais langsung menghilang. Nggak kayak kita langsung pasang pelang ya, rumah Uwais atau Eyang Uwais ya. Tidak, Uwais tidak seperti itu, langsung menghilang ya. Silakan akan dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirul da'wana alhamdulillah.